Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Adapun pada kesempatan ini kita akan mencoba mensimulasikan kedua rangkaian catu daya linear dan catu daya simetris dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, perlu kita ketahui terlebih dahulu perbedaan antara catu daya linear dan catu daya simetris. Nah, catu daya linear ini adalah catu daya yang mampu menurunkan tegangan AC, kemudian mengkonvertnya menjadi tegangan DC berbentuk DC linear. Jadi, outputnya itu linear atau konstan. Sementara catu daya simetris adalah catu daya yang mengkonvert tegangan AC menjadi tegangan DC, tetapi outputnya itu ada tiga, yaitu yang pertama bernilai positif, kemudian 0 volt, dan yang ketiga itu bernilai negatif. Berbeda dengan catu daya linear, di mana catu daya linear hanya memiliki dua keluaran, yaitu bernilai positif dan 0 volt. Nah, untuk itu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke simulasi yang pertama, yaitu rangkaian catu daya linear. Adapun jenis komponen yang digunakan di sini, ya, kita bisa lihat langsung pada description yang muncul pada skema rangkaiannya. Untuk trafo yang digunakan adalah jenis Tran 2P2S. Kemudian dioda yang digunakan adalah dioda bright. Semuanya bisa dilihat di bagian ini ya, bagian device-nya. Komponen apa saja yang digunakan. Kemudian kapasitor, ini adalah kapasitor polar yang memiliki polaritas, di set nilainya sebesar 1000 mikrofarad. Kemudian untuk IC regulatornya di sini dipakai jenis 7812. Dan kemudian untuk resistor nilainya di set sebesar 1 kilo. Kemudian juga kita menggunakan LED yellow sebagai lampu indikator. Pada bagian akhir outputnya dihubungkan ke DC voltmeter. Nah, ini adalah bagian voltase yang diambil di bagian ini ya, pada bagian probes yang dihubungkan ke masing-masing titik di sini gunanya untuk memantau berapa besar tegangan yang dihasilkan di masing-masing titik ini. Yang pertama pada keluaran transformator, kemudian yang kedua pada keluaran penyearah, kemudian yang ketiga setelah keluar dari filter di sini yang digunakan adalah kapasitor. Kemudian yang ketiga setelah outputnya keluar pada IC regulator yang digunakan. Jadi IC regulator ini digunakan untuk menstabilkan tegangan ya. Oke, untuk itu kita langsung saja kita simulasikan rangkaian ini. Tapi sebelumnya, ini bagian alternator atau sumber tegangan AC. Ini kita double klik, kemudian amplitudonya di set sebesar 220 volt dan frekuensinya di set sebesar 50 Hz. Kemudian juga pada bagian transformator, nilai secondary induktansinya kita set sebesar 5,12 mH. Oke, kita langsung saja kita simulasikan. Kita lihat bentuk atau besarnya tegangan serta bentuk sinyal yang dihasilkan oleh masing-masing titik-titik di sini. Oke, kita coba simulasi. Nah, di sini kita lihat dari tegangan AC bernilai 220 volt. Kemudian pada bagian transformator tegangan itu diturunkan. Berapa besar tegangan yang diturunkan? Yaitu sebesar 14 volt. Kemudian tegangan itu disearahkan dengan menggunakan rectifier. Yang kita gunakan di sini adalah dioda jenis dioda bright. Sehingga sinyal yang keluar di sini adalah sinyal DC atau searah, tapi belum konstan. Dan nanti akan kita lihat dengan menggunakan bantuan ini, dengan menggunakan bantuan graph. Nanti pada bagian graph kita ambil di analog untuk melihat sinyal yang muncul. Kemudian setelah disearahkan masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor di sini gunanya adalah sebagai rectifier, yaitu memangkas besar bentuk sinyal yang dihasilkan dari puncak ke puncak ya, hasil keluaran dari dioda bright. Nah, kemudian IC regulator digunakan untuk
menghasilkan tegangan dalam keadaan konstan atau linear, ya. Sehingga pada output ini dihasilkan tegangan linear sebesar 12 volt. Oke. Jadi pada masing-masing titik kita lihat di sini pada V1 dihasilkan tegangan sebesar 14 volt, itu diturunkan dari sumber tegangan AC sebesar 220 volt. Kemudian pada bagian ini disearahkan, kemudian pada bagian filter sinyal yang dihasilkan pada dioda, dari dioda ini dipotong atau dipangkas hanya bagian puncaknya saja tetapi belum rata. Kemudian pada bagian IC regulator nanti akan distabilkan. Oke, kita stop dulu. Untuk melihat bentuk masing-masing sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian ini, kita klik bagian probes, kemudian tadi kita klik bagian grapes, kemudian kita pilih analog. Nah, setelah itu analog ini kita klikkan di bagian luar rangkaian. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk sinyal yang dihasilkan dari tegangan V1. Klik dan drag, kemudian klik space, proses. Nah, di sini kita lihat, kita perbesar. Nah, di sini kita lihat ya, besarnya bentuk sinyal yang dihasilkan yang keluar dari trafo, yaitu masih berupa sinyal AC. Itu sinyal bolak-balik. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil lagi bagian analog. Kita cek sinyal yang dihasilkan oleh titik V2. Itu sinyal yang sudah disearahkan dari keluaran transformator. Untuk lebih jelas kita perbesar. Nah, di sini karena kita menggunakan dioda bright, ya, dioda bright ini bekerja lebih bagus dari dioda biasa, maka sinyal yang dihasilkan sudah dipotong ya dari puncak ke puncaknya. Oke, jadi sinyal yang dihasilkan ini kurang lebih sama dengan output pada filter. Itu filter yang kita gunakan di sini adalah jenis kapasitor polar bernilai 1000 mikrofarad. Hanya saja sinyal yang keluar dari sini tentunya lebih halus atau lebih bagus dari yang keluar pada dioda bright atau dioda penyarah. Nah, selanjutnya terakhir kita cek sinyal yang dihasilkan setelah keluar dari IC regulator. Oke, kemudian klik space. Oke, untuk lebih jelas kita perbesar. Nah, di sini sinyal yang keluar dari IC regulator, yaitu yang berwarna merah. Di sini sinyalnya sudah berupa sinyal yang konstan, yaitu nilainya sebesar 12 volt. Oke, untuk rangkaian catu daya linear sudah selesai, kemudian kita lanjutkan ke rangkaian catu daya simetris. Adapun pada rangkaian catu daya simetris ini, komponen yang digunakan yang pertama itu masih alternator sebagai sumber tegangan AC. Nilainya sama, masih kita set sebesar 220 volt pada amplitudo, kemudian frekuensinya di set sebesar 50 Hz. Kemudian transformator yang digunakan di sini adalah jenis Tran 2P3S. Dan nilainya untuk total secondary inductance-nya kita set masih di angka 5,12 mH. Kemudian juga ini kita memakai dioda bright. Dan untuk kapasitornya, kapasitor yang dipakai adalah jenis ini, bisa dilihat di bagian device. Nah, nilainya diset sebesar 1000 mikrofarad. Untuk kapasitor C2, C3, C4 dan C5 itu jenisnya sama. Hanya saja untuk nilai kapasitansinya pada C4 dan C5 itu diset sebesar 100 mikrofarad. Nah, kemudian pada kapasitor C6 dan C7 ini digunakan kapasitor jenis non-polar yang tidak memiliki polaritas. Ini diambil di bagian cap, ya, ambil di bagian cap ini description-nya cap, kemudian nilainya nanti diatur sebesar 100 nanofarad. Nah, untuk IC regulator
Untuk IC regulator, kita menggunakan jenis 7805 untuk menghasilkan sinyal positif. Kemudian untuk menghasilkan sinyal negatif, kita gunakan IC jenis 7905. Ya. Jadi perlu kita perhatikan yang 7805, 2 digit di belakang ini adalah besarnya tegangan. Ya. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh IC regulatornya. Nah, jika kita ingin menghasilkan tegangan 12 volt, maka ini kita bisa pilih ke description-nya yaitu 7812. Ya. Oke, untuk lebih menghemat waktu kita langsung simulasi. Kita perhatikan besarnya output yang dihasilkan dari penunjukan DC voltmeter, kemudian juga pada masing-masing titik voltasenya. Kita running. Oke, di sini kita lihat ya, pada bagian yang pertama, keluaran yang pertama ini dihasilkan tegangan sebesar plus 5 volt. Kemudian pada keluaran yang kedua dihasilkan tegangan sebesar min 5 volt. Di sini kita lihat bentuk atau besarnya tegangan yang keluar dari masing-masing titik. Yang pertama keluar dari dioda bright. Di sini pada bagian positifnya keluar sebesar 10 volt. Kemudian setelah masuk ke IC regulator positif 7805, maka tegangan itu dipangkas menjadi 5 volt saja. Ya. Karena IC yang digunakan adalah jenis 7805. Kemudian pada bagian outputnya, setelah melewati kapasitor yang digunakan sebagai filter, dihasilkan sinyal dalam bentuk yang konstan. Itu sebesar 5 volt. Begitu juga sebaliknya yang terjadi pada bagian tegangan negatifnya. Di mana pada outputnya kita lihat di sini dihasilkan tegangan sebesar min 5,2 volt. Nah, untuk mengecek bentuk sinyal yang dihasilkan oleh masing-masing titiknya, sama halnya dengan yang tadi, kita bisa klik bagian ini, bagian graph, kemudian klik analog, ya. Kemudian klikkan di bagian sini, di bagian luar rangkaian. Jadi kita stop dulu, lebih dahulu. Dan klik analog, kemudian klikkan di bagian luar rangkaian, baru satu-satu kita klik dan drag di bagian ini, dan kemudian klik space. Oke, jadi ini bentuk sinyal yang dihasilkan. Dan untuk memperbesarnya, klik bagian ini untuk membuka jendela pada analog analis. Baik, inilah sedikit pembahasan kita tentang kedua rangkaian catu daya linear dan catu daya simetris. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.